Halo Sagittarius, selamat datang di bacaan kali ini. Kita akan mencoba mencari pesan apa buat Sagittarius untuk periode waktu yang kita tidak tentukan pada saat ini. Jadi apa aja pesan yang datang kepada Sagittarius dan ambil hanya jika resonate. Saya akan mulai dari dadu, tiga dadu astrologi sudah ada di tangan saya. Dan yang muncul adalah Venus, kemudian rumah ke-9, Sagittarius, dan rumah ke-9 ini lebih ke diri sendiri dan Virgo. Jadi di sini memang fokusnya adalah bagaimana Sagittarius belajar untuk menghargai diri sendiri dengan keunikannya sendiri, membangun self-esteem yang tinggi, self-confidence pada akhirnya, dan ini membuka jalan buat kemampuan Sagittarius untuk memelihara diri sendiri dan orang lain, dan memiliki pengetahuan yang lebih detail tentang diri sendiri. Jadi artinya ini juga kayak self reflection ke diri sendiri yang pada akhirnya akan membantu Sagittarius untuk menjadi diri yang lebih kuat. Itu tema utamanya kalau dilihat dari dadu. Kemudian dari deck yang ini, temanya adalah The Keeper of the Scales, Fairness and Balance. Jadi ini tentang keseimbangan, fairness. Jadi barangkali memang Sagittarius perlu belajar untuk lebih fair, ya. Entah mungkin kurang menghargai diri sendiri atau kurang menghargai orang di luar. Anyway, itu adalah tema utamanya. Jadi kesetaraan, keseimbangan dengan pihak di luar atau dengan pihak diri sendiri gitu. Jadi fair nggak ke diri sendiri? Sudah memberi penghargaan terhadap yang diupayakan atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah tema yang lain. White Buffalo Calf Woman, reference. Reference itu sebenarnya energinya Sagittarius juga, yaitu seseorang yang berpegangan pada keyakinan. Jadi, ada dua hal bagaimana kita percaya sesuatu itu benar. Pertama adalah mencari bukti. Dan kemudian ada bukti-bukti dikumpulkan, kemudian lama-lama tanpa bukti kita udah paham karena kita udah belajar untuk asosiasi kalau begini, kalau ini begini gitu. Jadi itu biasanya orang yang mengedepankan intuisi, tapi itu adalah level berikutnya dari membaca data saja. Jadi ada tanpa data bisa mengambil kesimpulan intuisi, tapi itu juga perlu latihan sampai yakin bahwa intuisinya itu mengatakan hal yang benar. Lebih tinggi lagi adalah prinsip-prinsip yang lebih tinggi yang dibangun dari pengamatan serta keyakinan. Nah, reference itu termasuk hal tersebut dan biasanya energi itu munculnya ada pada Sagittarius. Jadi kembali lagi masih sama, ini kembali ke diri sendiri. Ke diri sendiri, Sagittarius pada saat ini mungkin sedang menjalani proses transformasi yang besar di dalam diri. Makanya self-esteem menjadi sangat penting. Saya akan menggunakan tarot untuk membuat sebaran. Core-nya adalah kemenangan sih. Ya, you win every time, I think ya, core-nya juga. Dan kemenangan ini banyak dampaknya ya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Utamanya adalah penghargaan, ya. Dan mampu untuk mengutarakan apa yang menjadi kelebihan diri. Fondasinya adalah you trap in something. Jadi kalau dikombinasikan di sini memang eh, negatifnya, dan saya hanya melihat apa yang di kartu adalah kecenderungan seseorang untuk ingin selalu menang gitu ya. Dan nggak bisa keluar dari ide bahwa saya harus menang, sehingga persepsi tentang kekalahan itu bisa menghancurkan self-esteem yang sudah dibangun. Sebenarnya itu problem besarnya ya. Jadi manusia kan tidak selalu di on top of the game gitu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik gitu ya. Jadi, tapi ketika turun itu tidak harus mengubah core-nya
bahwa saya itu pemenang, hanya butuh waktu lebih untuk mampu mengekspresikan yang terbaiknya saya, karena manusia hidup kan ada dimensi waktu. Nah, ini agak stubborn gitu ya, mungkin ya. Tapi anyway, kita teruskan bacaannya. Yang dilakukan di masa lalu kan penuh cinta di sini. Ya, flowing. Lalu apa yang dipikirkan sekarang? Jadi tema besar, apa sih masalah utamanya? Pernah sakit hati. Jadi somehow mungkin kemenangan itu diperoleh, but somehow kenapa kok saya merasa harus melakukan defend terus gitu ya. Jadi kayak berada di satu situasi di mana saya harus menang gitu. Ke depannya argumen lagi. You need to win. Di sini ya. Di sini Sagittarius energi yang tergambar di sini you need to win. How? Karena ingin menjadi rujukan. Oh, ingin selalu orang lain merujuk pada Sagittarius. Padahal di sini problemnya adalah fairness. Karena orang lain juga punya pengalaman yang berbeda, mungkin keyakinan yang berbeda, jadi tidak bisa dipaksakan. Somehow itu yang terlihat. Apa yang orang lain dilihat dari Sagittarius adalah sebenarnya Sagittarius itu sangat emosional, sangat butuh untuk mendapatkan approval dari orang lain. Sorry to say ini yang keluar. Nah, apa yang dipikirkan Sagittarius tentang diri sendiri, ingin perubahan. Apapun situasinya di sini membuat Sagittarius tidak nyaman. Tapi kalau kita lihat di sini dengan kondisi yang seperti ini, jadi walaupun menang, ada hal yang masih mengganggu. So, apa sarannya? Sarannya adalah leave it, ya. Jangan terlalu terobsesi dengan ide tersebut sebenarnya intinya. Terlalu terobsesi. Nah, apa yang menjadi output? King of Swords. Kalau mampu meninggalkan obsesi atau cara berpikir yang terus-menerus tentang how Sagittarius harus menang, maka yang terlihat pada sisi Sagittarius adalah kecerdasannya. Jadi bukan karena powernya, bukan I have to win, I have to win, bukan. Tapi karena ketajaman cara berpikir, bukan karena ingin menangnya, tetapi karena ya memang ya siapa yang bisa ngalahin kebenaran gitu kan intinya King of Swords. Nah, apa sih di balik ini semua gitu ya? Complication. Karena sebenarnya barangkali cara berpikirnya Sagittarius tidak mudah dipahami orang lain gitu. Jadi mungkin Sagittarius sudah mengalami banyak hal sehingga ketika sampai pada satu kesimpulan itu buat Sagittarius is very real gitu karena udah pernah lewat semuanya. Udah pernah lewat ini, tapi buat orang lain yang tidak pernah melewati itu dianggapnya kenapa loncat gitu ya, kenapa mengambil kesimpulan tanpa dasar gitu, seperti itu misalnya. Jadi sukar untuk dipahami oleh orang lain. Ini kalau saya melihatnya lebih cara berpikir ya. Dan ini terkadang membuat orang lain merasa tersinggung. Somehow itu yang muncul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, semua yang dilakukan Sagittarius itu adalah dasarnya cinta. Cuman, ya ada cumannya. Cuman Sagittarius itu cenderung untuk harus diterima idenya. Tidak bisa menerima penolakan. Kalau menerima penolakan, maka orang lain akan mendapatkan kritikan dari Sagittarius, dianggap bahwa mereka tidak paham atau mereka tidak cukup matang atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, which is ada keberbedaan satu dengan lainnya. Itu yang saya lihat di sini. Ambil hanya jika resonate, ini apa yang saya baca. Ya, kemudian di sini Asters, Callistephus, elegance and patience. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Ya, jadi elegance and patient artinya jangan gampang menilai orang, jangan terburu-buru menilai orang. Kadang-kadang orang di 1 menit pertama itu tampaknya udah gagal. Padahal sebenarnya kalau kita look further dengan cara yang berbeda,
mereka itu menang gitu. Hanya saja kriterianya tidak sama. Jadi itu mungkin kata-kata yang harus keluar. Kadang-kadang kita menggunakan kriteria yang berbeda untuk menilai orang. Ya, dan mungkin kriterianya Sagittarius pada saat ini tidak sama dengan kriteria yang biasa dipakai orang. Sehingga tuntutan Sagittarius keluar juga besar dari luar menuntut Sagittarius juga impossible karena memang cara melihatnya beda, komunikasinya jadi nggak nyambung. Oke, transforming tragedy. Loss is my reminder that more room has been made for greater gifts to be received. Jadi kalau misalnya ini udah jalan buntu ya, kan tragedi. Jadi nggak bisa diterusin, komunikasinya nggak nyambung. Tapi dari sini banyak sekali pelajarannya kalau memang mau ya mengubah kegagalan, ketidakmampuan menemukan titik temu itu barangkali bisa menjadi pelajaran ya dan bahwa saya kehilangan kesempatan ini karena tidak bisa menemukan titik tengah itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya lebih banyak eh, ruang yang bisa dibuat supaya mungkin ada hal lain yang kemudian lebih pantas untuk menerima apa yang menjadi keunikan dari Sagittarius. Itu yang saya lihat. Kemudian apa saran terakhir untuk Sagittarius? Yang pertama, Seven of Cups, pilihan. Semua hidup adalah pilihan. Jadi nggak ada yang cuman satu jawaban itu untuk semua ya. Itu nggak ada di dunia ini nggak ada seperti itu. Dan itu barangkali juga mengingatkan Sagittarius bahwa pilihan itu ada, bahwa keberbedaan itu selalu ada. King of Wands, Sagittarius ini juga dirimu. Be yourself, just be yourself. Bahwa pilihan orang lain bukan menjadi seperti Sagittarius itu pilihan mereka, tapi pilihan Sagittarius menjadi diri sendiri adalah your choice, and it's your privilege gitu, and it's okay. Ya, Knight of Wands. Jadi eh, itu pilihan menjadi diri sendiri, but sometimes pilihan itu adalah antara dua dua tingkat kematangan, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, dan barangkali itulah. Jadi tetap dua-duanya menjadi diri sendiri, tapi diri sendiri yang lebih matang atau yang masih perlu banyak belajar. Oke, Sagittarius, wanita Indonesia di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.